hal-hal tersebut. Penting itu Pak ya? Penting. Dan saya dengar sudah dapat dana alokasi khusus untuk gedung perpustakaan ya Pak? Iya. Nah, bayangkan kalau setelah gedung jadi, punya strategi apa Pak? Ya, halo sahabat Golagong. Saya sekarang sedang berada di gedung Kabupaten Sumba Tengah. Di sebelah kanan saya, Pak Octavian Deki sebagai PLT Sekda. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Ini catat nih, sekarang hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Pertama kali saya menginjak Pulau Sumba Pak. Jadi dari sejak SD saya pengen kesini Pak. Karena memang nama Wai Ngapu itu jadi legenda. Gitu. Dan sekarang terwujud berkat support dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT. Terima kasih Pak. Sejak kapan Pak jadi PLT Sekda Pak? Saya PLT Sekda sejak Januari 2023. Sejak Januari 2023, 5 bulan ya Pak ya? Kurang lebih 5 bulan. Ya. Apa yang tercetus dari Bapak ketika jadi PLT Sekda yang ingin Bapak lakukan? Pertama tentu sesuai dengan tupoksinya, PLT Sekretaris Daerah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan administrasi pemerintahan dalam konteks membantu Bupati dan Wakil Bupati. Apakah Bapak sudah mendengar persoalan gerakan literasi nasional? Sudah. Sudah ada, jadi Sudah pernah mendengar. Ya. Ya. Bagaimana pendapat Bapak? Saya pikir ini salah satu kegiatan atau gebrakan yang sangat bagus dari Perpustakaan Nasional. Saya sempat membaca juga di YouTube, kemudian di Google. Ini salah satu agenda yang sedang digalakan oleh Perpusnas dengan mengirimkan duta baca untuk mengaktifkan, memotivasi daerah-daerah, ya, khususnya kalau kami daerah timur, untuk bagaimana menjadi inspirasi, menghidupkan, menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi di daerah. Oke. Nah, apakah dengan dua institusi ini, Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan yang menangani literasi ini sudah cukup memuaskan, Pak? Kalau jujur, sampai dengan hari ini kalau kita menerjemahkan apakah memuaskan atau belum, saya pikir kita harus menyampaikan dengan segala kekurangan kita, belum pada titik yang kita harapkan, gitu. Dengan segala keterbatasan di daerah, baik itu infrastruktur pendukung, kemudian juga tenaga, pembiayaan dan lain-lain, ya kita harus jujur mengatakan kita belum sampai pada titik yang kita harus bilang bahwa itu memuaskan. Belum ideal. Tapi kita dalam proses menuju ke situ. Jadi kami memang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terutama karena Sumba Tengah ini adalah kabupaten termiskin di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya. Daerah termiskin ya Pak ya. Betul. Oke, sekarang coba kita mulai pilah. Dinas Pendidikan itu membawahi Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Kemudian Dinas Perpustakaan itu membawahi Perpustakaan Desa. Nah, saya ingin bicara soal Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Apa yang Bapak ketahui? Apakah ada di Sumba Tengah ini? Khusus untuk Sumba Tengah, terkait kalau kita bicara perpustakaan desa, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ada berapa desa, kecamatan? 65 desa. 65 desa? 6 kecamatan? Ya. Satu pun belum ada? Belum ada perpustakaan kecamatan, belum ada perpustakaan desa. Kendalanya apa Pak? Kendala yang paling terasa kalau di kita memang pembiayaan. Pembiayaan. Kemudian juga tenaga-tenaga yang memang punya inisiatif untuk mengembangkan ke arah itu. Tapi kami bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini komunitas baca di beberapa desa ini mulai ada. Yang mandiri tadi ya, yang swadaya ya? Mandiri. Oh, sudah aktif Pak? Aktif, dan kemudian ini juga sebenarnya
diinisiasi oleh beberapa tenaga yang kita bilang relawan. Tidak lewat pembiayaan dari pemerintah daerah, tapi lebih pada gerakan pribadi, antusiasme pribadi, dengan melihat begitu banyak anak-anak kita ini sebenarnya punya potensi dan suka untuk membaca, tetapi kekurangan media, baik itu tempat, kemudian juga bacaan-bacaan. Dan beberapa adik-adik menginisiasi itu, dan jadi ini baik. Jadi saya pikir ini menjadi model yang sangat baik untuk daerah juga melihat, oh ini harus kita kembangkan terus. Begitu. Oke, nah apakah sebelumnya, sebelum Bapak jadi PLT, sudah terbersit membuat perbub tentang literasi ini Pak? Sebelum saya juga menjadi PLT Sekda, saya sebelumnya di asisten 1. Oke. Itu menjadi bagian, menjadi wacana yang dengan beberapa teman-teman juga untuk memikirkan terkait dengan ini. Karena kebetulan di asisten 1, garis koordinasi membawahi Dinas Pendidikan dan juga Perpustakaan. Jadi saya pikir kita sedang dalam proses menginisiasi itu untuk pembentukan perbub. Bahkan kalau perlu untuk lebih diperkuat, bisa saja pada sampai tingkat perda. Tapi kita mulai dulu yang praktis ke perbub untuk memperkuat hal-hal tersebut. Penting itu Pak ya? Penting. Dan saya dengar sudah dapat dana alokasi khusus untuk gedung perpustakaan ya Pak? Iya. Nah, bayangkan kalau setelah gedung jadi, punya strategi apa Pak? Sudah terbayang nggak di pemerintahan kabupaten ini? Ya. Anggaran misalnya ditambah misalnya? Sekarang berapa Pak? Apa tahu nggak Pak? Per tahunnya? Per tahun memang masih sangat kecil ya? Masih sangat kecil. Jadi kita bersyukur pada pemerintah pusat untuk tahun ini kita dapat sekitar hampir. Oh boleh Pak, mengucapkan terima kasih Pak. Ya, terima kasih dari pemerintah pusat termasuk juga Perpustakaan Nasional membantu kita lewat anggaran dana DAK 10,8 miliar untuk membangun gedung perpustakaan. Dan saya pikir ini sebuah terobosan yang sangat baik untuk daerah bisa mengembangkan, salah satunya terkait dengan literasi. Tapi juga kami berharap tidak hanya sampai di sini. Kita dibantu dengan gedung, tetapi juga nanti kelanjutannya kita berharap juga interior, pusat, interiornya, kemudian dukungan terkait buku dan semua hal-hal lain sehingga itu menjadi satu kesatuan yang bisa dimanfaatkan secara baik. Oke, nah itu juga harus dipikirkan program-program ke depannya ya Pak ya? Kalau dari daerah siap membackup program lain. Kami pikir ini sebuah langkah awal yang besar, yang baik ketika gedung ini ada, maka memacu semangat daerah juga untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan literasi. Kapan jadi Pak? Ditargetkannya kapan jadi? Akhir tahun ini sudah akhir tahun ini. Dan ya sekitar Oktober, kita berharap tahun depan kita sudah pelan-pelan mulai launching ya? Oke. Ya. Komunitas penulis ada di sini Pak? Untuk sementara sampai dengan hari ini ada. Tetapi belum banyak dan belum terorganisir. Nah, kita harap kemudian nanti ketika gedung ini jadi, salah satu yang kita mau memacu dan memicu adalah itu. Tidak hanya komunitas baca, tetapi komunitas penulis. Pak, sekarang keluar dari pertanyaan formal. Bapak dokter ya Pak ya? Saya dokter. Nah, ini saya lihat alamnya indah sekali nih Pak. Iya. Apa di sini masihkah masyarakat menggunakan cara-cara tradisional? Misalnya tanaman-tanaman apa yang paling populer di sini untuk cara pengobatan tradisional? Ada nggak Pak? Memang alam kami Sumba Tengah ini kan luas kawasan pertanian dan perkebunan, termasuk juga untuk tanaman-tanaman obat-obatan tradisional, tanaman-tanaman herbal. Kalau yang khusus mungkin tidak, ini secara umum yang ada di Indonesia itu banyak di sini. Dan mudah-mudahan itu bisa dituliskan Pak, untuk jadi koleksi di perpustakaan. Ada beberapa, tidak banyak mungkin, beberapa yang istilahnya hanya tanaman lokal yang ada di sini yang digunakan untuk obat-obatan. Tapi nanti itu menjadi bahan ketika ada komunitas penulis, itu bisa diangkat. Bahwa ternyata di Sumba, lebih khusus Sumba Tengah, ada tanaman yang juga bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Dan itu sangat bermanfaat. Oke. Pak, himbauan untuk masyarakat Sumba Tengah jika gedung itu jadi? Gedung perpustakaan. Dari pemerintah daerah kami sangat berharap ketika gedung perpustakaan ini jadi, mari kita dukung daerah, memberi masukan yang baik ke pimpinan daerah, untuk kemudian daerah menganggarkan juga biaya-biaya yang bisa
mengoperasionalkan gedung itu, mendukung juga ketersediaan peralatan, buku, dan lain-lain, termasuk juga dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan kita sangat berharap masyarakat mengambil kesempatan dan memanfaatkan sebesar-besarnya adanya gedung ini. Jadi betul-betul nanti kita fungsikan secara baik untuk mengakomodir semua hal-hal yang terkait dengan literasi, hal-hal yang terkait dengan komunitas penulis, dan banyak hal lain yang bisa kita manfaatkan. Oke, saya Golagong, Safari Literasi Pulau Sumba, sekarang sedang di Sumba Tengah, 26 sampai 27 Mei 2023. Salam literasi. Salam literasi. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Terima kasih.